Halo teman bincang, selamat datang kembali di Bincang Academy, persembahan DDTC Academy. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak. Pada episode kali ini, bersama saya, Icat, Academy Brain Specialist dari DDTC Academy, akan menemani teman bincang untuk berbincang santai, membahas isu pajak bersama pakar dan ahlinya, dengan nuansa lokasi bincang yang seru dan baru, yaitu di DDTC Library. Saksikan terus Bincang Academy yang akan tayang setiap hari Senin, eksklusif di YouTube channel DDTC Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel DDTC Indonesia. Dan jika bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan video ini ke saudara atau kolega. Bincang Akademi pada episode kali ini bertempat di DDTC Library dan akan ditemani oleh Associate Partner of International Tax and Transfer Pricing Services, yaitu Mas Yusuf Wangko Ngantung atau lebih akrab disapa Mas Yusuf. Selamat datang Mas Yusuf, apa kabarnya Mas? Baik Icat, thank you atas undangannya. Baik, sebagai perkenalan, Mas Yusuf adalah praktisi yang berpengalaman di bidang pajak internasional serta penyelesaian sengketa transfer pricing, salah satunya yaitu melalui Mutual Agreement Procedure atau juga Advanced Pricing Agreement APA. Selamat Mas atas terbitnya tulisan Mas Yusuf bersama partner DDTC Mas Romi dalam The Transfer Pricing Law Review edisi ke-6 terbitan The Law Review. Untuk sebagai pembuka nih Mas, setelah kesekian kali menjadi penulis dalam buku ini, pada edisi kali ini, apa sih Mas yang menjadi hal baru atau hal highlight gitu dalam tulisan Mas Yusuf bersama Mas Romi di buku tersebut? Oke, jadi memang tulisan ini setiap tahun, Cat. Dan setiap tahunnya memang kita update perkembangan terbaru transfer pricing di Indonesia. Untuk edisi kali ini, khususnya kita highlight ada peraturan baru yaitu PMK 22 tahun 2020 mengenai APA, tapi ternyata di dalam peraturan tersebut juga mengatur hal-hal tentang transfer pricing secara umum, bukan hanya untuk proses APA-nya saja. Sebagai contoh, salah satu yang perubahan yang cukup signifikan itu adanya klarifikasi tentang cakupan peraturan TP itu sendiri. Kalau dulu itu hanya hubungan istimewa, sekarang ini diperjelas bahwa ternyata transaksi independen yang dipengaruhi hubungan istimewa itu ternyata juga masuk dalam cakupan TP ini. Nah, itu mungkin yang kita highlight bagaimana itu bisa menjadi risiko ya bagi perusahaan-perusahaan yang multinasional khususnya yang banyak transaksi hubungan istimewanya. Pada buku tersebut, Steve Don Dominic selaku kontributor buku tersebut menyebutkan Mas bahwa beberapa aspek yang akan menjadi salah satu fokus utama dalam beberapa tahun ke depan, salah satunya yaitu litigasi sengketa transfer pricing diproyeksi akan meningkat dikarenakan otoritas pajak semakin percaya diri dengan interpretasinya terhadap pedoman transfer pricing. Berdasarkan analisis tersebut, Mas, apakah Mas Yusuf setuju atau Mas Yusuf memiliki pandangan lain atas hal tersebut? Baik, sebenarnya prediksi ini juga sudah sebelumnya diberikan oleh Mindy Hertzfield ya, kalau nggak salah itu di International Tax Review juga nih, di ITR. Nah, sejak adanya proyek BEPS, khususnya di Pilar 1 ya, dan kemudian di Pilar 2, nah dari situ sebenarnya banyak materi-materi OECD yang diedit sama OECD, diubah, yang lebih menguntungkan negara-negara yang memiliki consumer market jurisdictions. Nah, salah satunya itu di OECD Guidelines 2020 juga telah diupdate ya. Tapi selain itu banyak juga interpretasi lainnya ya, khususnya yang di OECD BEPS Pilar 1 ini. Nah, dari itu kita bisa lihat transfer pricing ternyata menjadi semakin kompleks ya, terutama aspek intangibles-nya nih. Kalau dulu intangibles itu penghasilannya diberikan kepada negara di mana fungsi DMP itu dilakukan, tapi ternyata sekarang
negara-negara yang tidak melakukan fungsi DMP tapi mempunyai basis customer itu bisa jadi nantinya mempunyai hak pemajakan juga. Nah, oleh karena itu, karena interpretasi transfer pricing ini menjadi lebih beragam ya, tentunya potensi sengketa bisa meningkat ya. Khususnya kita lihat ya di India sudah ada beberapa sengketa terkait istilah DMP dan market jurisdiction ini. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa kejadian ya, yang kasus-kasus yang kita tangani, DJP sudah menggunakan interpretasi tersebut dan kemudian dicerminkan dalam PMK 22 ya. Ingat yang tadi, transaksi independen yang dipengaruhi hubungan istimewa itu jadi masuk dalam cakupan transfer pricing. Jadi khususnya nih, ini menyangkut transaksi-transaksi seperti perusahaan lokal yang tidak memiliki brand sendiri, tapi melakukan marketing nih. Nah, ketika melakukan marketing, argumen otoritas mengatakan adalah, oh, marketing yang Anda lakukan itu memperkuat merek asing tersebut. Jadi bukan Anda yang harus bayar royalti ke pemilik merek, tapi justru pemilik merek yang harus membayar ke perusahaan lokal ini karena Anda telah membantu memperkuat merek tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Oke, Mas. Menjawab atau merespon hal tersebut nih, Mas. Di Indonesia juga telah diakomodasi suatu instrumen resolusi yaitu Mutual Agreement Procedure. Bahkan sebelumnya juga ada pencegahannya melalui Advance Pricing Agreement. Untuk menjawab dinamika transfer pricing di global ini, apakah ketentuan MAP dan APA di Indonesia ini sudah cukup mengakomodasi, Mas, setelah terakhir kali dirubah di Undang-Undang HPP ya, Mas? Bagaimana, Mas? Oke. MAP, APA itu tentu disambut baik ya oleh bisnis ya, karena itu menunjukkan komitmen pemerintah ya, khususnya DJP untuk menyelesaikan masalah pajak berganda. Karena gini, kalau dulu itu perspektifnya transfer pricing itu adalah penghindaran pajak. Kalau penghindaran pajak artinya kan kayak seolah-olah WP ini punya motif ya untuk menghemat pajak. Tapi sekarang perspektifnya mulai bergeser nih. Transfer pricing itu sekarang lebih ke masalah pembagian hak pemajakan antar negara. Contohnya kita melakukan transaksi dengan Jepang itu tarif pajaknya lebih tinggi dari Indonesia ya. Betul. Kita 22%, mungkin di Jepang masih 30% ke atas. Nah, dalam hal ada transaksi seperti itu, ini sebenarnya bukan masalah penghindaran pajak, tapi masalah bagaimana Indonesia dan Jepang dapat membagi hak pemajakannya secara adil. Nah, ketika pembagiannya itu ditentukan oleh sepihak, tentu menyebabkan pajak berganda. Dan disitulah perannya MAP, khususnya ketika sudah ada dispute ya, untuk menyelesaikan masalah pajak berganda ini. Nah, lebih lanjutnya itu melalui APA ya. Biasanya itu untuk memberikan kepastian hukum untuk sekarang 5 tahun ke depan dan berpotensi juga 5 tahun ke belakang, sehingga total 10 tahun bisa diberikan kepastian ya untuk mencegah terjadinya pajak berganda tersebut. Kalau secara statistik itu juga sudah dipublikasikan ya. Jadi tim pajak internasional DJP juga secara aktif memberikan statistiknya kepada OECD, dan di situ kita memang bisa lihat tren meningkat ya MAP dan APA yang dikonklut oleh Indonesia. Satu hal yang mungkin perlu menjadi perhatian, memang masih cukup banyak kasus yang ditutup, kasus MAP maupun APA, dengan kesepakatan untuk tidak sepakat. Mungkin ke depannya, ya ini pasti suatu proses ya, MAP, APA itu bisa lebih ditutup dengan benar-benar mencapai tujuannya, yaitu untuk mencegah pajak berganda. Menarik, Mas, ketika ada keputusan sepakat untuk tidak sepakat gitu, Mas. Sehingga isu pajak berganda masih ada tuh, Mas. Bagaimana ketentuan domestik Indonesia terkait corresponding adjustment, Mas? Apakah sudah cukup baik jika dibandingkan dengan negara lain juga, Mas? Nah, ini dia. Kita di satu sisi, itu poin menarik sekali, kita punya MAP dan APA untuk transaksi cross border, lintas batas negara. Nah, yang belum ada sejujurnya ini MAP dan APA untuk transaksi domestik.
sebagaimana kita ketahui soalnya peraturan transfer pricing Indonesia itu berlaku juga untuk transaksi yang sifatnya domestik. Jadi antar wajib pajak dalam negeri. Kalau transaksi lintas batas negara ada instrumen untuk menghilangkan pajak bergandanya, untuk transaksi domestik sayangnya sampai saat ini belum ada. Itu juga salah satu poin yang mungkin bisa bisa ditegaskan ya di peraturan selanjutnya, karena PMK 22 itu sebenarnya udah cukup bagus ya, ada pencegahan pajak bergandanya untuk APA ya. Tapi poin yang masih miss itu bagaimana ini dengan transaksi domestik. Sejauh ini transaksi domestik itu hanya bisa dilakukan melalui ya prosedur sengketa biasa, keberatan dan banding ya. Mungkin untuk APA itu bisa melalui unilateral APA, itu bisa, tapi untuk MAP itu sampai saat ini belum ada. Jadi ketika ada koreksi di satu sisi, belum tentu menghasilkan corresponding adjustment di wajib pajak dalam negeri lainnya itu. Nah itu mungkin poin yang sangat krusial juga ya, karena transfer pricing itu bukan lagi masalah penghindaran pajak, tapi juga pembagian hak pemajakan, mungkin dalam konteks ini pembagian hak pemajakan antar KPP ya. Betul. Seperti itu. Ya. Namun secara praktikal Mas, apakah Mas Yusuf pernah menemui kasus serupa gitu Mas, bahwa dilihat bahwa ini tuh terjadi pajak bergandanya di satu institusi yang sama, yaitu Direktorat Jenderal Pajak begitu Mas? Ya, itu masih sering terjadi sayangnya. Dan saat itu terjadi ya satu-satunya cara ya yang memberikan lebih memberikan kepastian hukum itu melalui keberatan dan banding. Sebagai contoh misalnya pernah disarankan oleh teman-teman di pajak, lakukan saja pembetulan. Jadi wajib pajak A dilakukan koreksi transfer pricing dengan terkait dengan transaksinya dengan wajib pajak B ya. Kalau gitu wajib pajak B pembetulan aja sesuai hasil pemeriksaan ini. Tapi pembetulan itu belum tentu memberikan kepastian itu, karena pembetulan tersebut masih bisa di-challenge oleh teman-teman otoritas pajak di kantor pajaknya wajib pajak B. Jadi pembetulan itu bukan otomatis sudah dapat diterima. Masih bisa di-challenge juga. Nah itu memang isu yang lama ya. Selama ini soalnya transfer pricing penghindaran pajak terus. Tapi bagaimana nih dengan pencegahan pajak bergandanya? Terutama yang domestik nih. Seperti itu. Kembali Mas ngomongin terkait kepastian dan juga APA di awal gitu Mas. Setelah berlangsung pandemi Mas, apakah Advance Pricing Agreement ini merupakan suatu instrumen efektif Mas untuk mencegah terjadinya sengketa? Ya, nah ini pandemi ini sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi ya. Tiba-tiba tahun 2020-an ya kalau nggak salah ya, itu pandemi. Nah, ketika itu terjadi memang secara APA itu mesti diedit nih, karena APA kan memberikan kepastian misalnya untuk 5 tahun. Asumsinya adalah bisnisnya akan stabil ya, atau setidaknya ada pertumbuhan gitu. Nah, ketika pandemi itu terjadi, profit pasti turun ya. Nah, ketika itu terjadi, APA-nya itu sebenarnya wajib pajak harus secara proaktif melakukan review atas APA tersebut. Karena asumsi-asumsi dasarnya bisa saja berubah. Nah, hal-hal seperti itu memang diakomodir sih dengan program APA otoritas pajak kita nih. Itu bisa dilakukan peninjauan ulang atas APA yang telah disepakati. Tapi memang setiap kali ada kejadian eksternal ya, kejadian yang mengguncang ekonomi, itu APA ya tidak bisa memprediksi kan. Itu mau nggak mau kita harus tinjau ulang lagi. Review tadi ya Mas. Review tadi, ya. Betul. Kembali ke awal Mas, tadi Mas Yusuf sempat menyinggung bahwa akan ada suatu kebijakan di internasional yang disebut dua pilar atau two pillar solution. Berbicara tentang dua pilar tersebut Mas, atau biasa kita kenal dengan BEPS 2.0 begitu Mas. Bagaimana tanggapan atau pandangan Mas Yusuf nih Mas terkait perubahan radikal dari yang biasanya menggunakan standar kewajaran tradisional begitu Mas, menuju suatu formula pengalokasian keuntungan perusahaan multinasional. Bagaimana tuh Mas? Oke, ini terkait yang pilar 1 ya. Betul. Itu memang perubahan radikal atas pembagian hak pemajakan. Kalau secara simpelnya bisa disingkatnya seperti ini. Kalau dulu itu pihak yang berhak mendapatkan
super profitnya multinasional itu adalah berdasarkan DMP, fungsi yang dijalankan itu ada di negara mana. Kalau sekarang ada perubahan, oh ternyata bukan hanya fungsinya saja yang penting, tapi di mana produk itu akhirnya dijual, customer itu juga mendapatkan hak pemajakan. Jadi bisa saja terjadi ada suatu perusahaan multinasional, dia tidak menjalankan fungsi apapun di Indonesia, jadi tidak ada kantor, tidak ada pegawai dan sebagainya. Tapi karena faktanya dia jualannya ke customer Indonesia, Indonesia bisa mendapatkan hak pemajakan. Jadi based on customer itu ya. Nah itu sih sebenarnya tidak terelakkan ya, dari dulu itu transfer pricing memang kelemahannya di aspek itu ya. Kalau transfer pricing yang dulu dilihatnya hanya dari supply-nya, yaitu siapa yang menjalankan fungsi. Sekarang mulai ada suara-suara dari negara berkembang, demand-nya itu juga penting ya. Apalagi perusahaan multinasional itu semakin kesini kita sadar, ya sebenarnya tidak ada pembandingnya ya. Perusahaan multinasional dibandingkan dengan perusahaan yang pure independent itu juga tidak sebanding-sebanding juga. Karena perusahaan multinasional itu ada sinergi benefitnya, perusahaan independen tidak. Jadi memang ini perkembangan yang tidak terelakkan ya, apalagi di dunia globalisasi ini. Jadi itu ya memang harus seperti itu sih ya. OECD cukup optimis ya akan mencapai kesepakatan, tapi banyak suara-suara bilang ya kesepakatan global ini upaya yang cukup sulit gitu ya. Dua negara saja negosiasi sulit ya, apalagi ini ada ratusan lebih negara terlibat ya dalam formula itu. Karena formulanya beda aja sedikit, pajak berganda akan terjadi di mana-mana. Jadi sangat penting bagi negara-negara itu bisa menyepakati pembagian hak pemajakan yang baru ini. Terkait pajak berganda, Mas, di pilar 2 ada subject to tax rule (STTR) begitu, Mas. Yang mana di sini bahwa negara sumber dapat memberlakukan tarif withholding tax secara penuh apabila penerima penghasilan berada di negara lain ternyata tidak membayar pajak di negara domisili. Nah, apakah ketentuan ini tuh masih sejalan, Mas, dengan spirit perjanjian penghindaran pajak berganda yang selama ini sudah berlaku di global? Iya. Jadi sebenarnya ini debatnya bukan ke spirit P3B-nya, tapi masalah keadilan juga mungkin ya, Syed. Soalnya itu pilar 2, sadar atau tidak, itu pilar 2 itu sebenarnya memberikan manfaat lebih ke negara domisili perusahaan multinasional tersebut. Karena mekanisme pilar 2 ini adalah minimum tax ya. Jadi secara umumnya itu prinsipnya adalah setiap perusahaan multinasional setidaknya harus bayar minimum tax sekian persen. Kalau tidak salah itu tarifnya 15 ya, sekitar segitu ya. Nah, ketika ternyata si perusahaan multinasional ini secara efektif bayar pajaknya lebih sedikit dari itu, katakan 7%. 8% sisanya itu yang mendapatkan hak memajaki selisih itu adalah negara domisili. Nah, apabila itu terjadi, ini sebenarnya mempengaruhi kewenangan negara-negara pasar, negara-negara ya developing untuk memberikan fasilitas. Ketika kita berikan fasilitas dan fasilitas itu ternyata menurunkan effective tax rate-nya, dengan top up di negara domisili, fasilitas itu jadi tidak ada artinya ya, karena tuh dinaikin lagi gitu ya. Jadi secara efektif bisa saja menghilangkan kewenangan negara-negara berkembang ini untuk memberikan fasilitas perpajakan itu. Nah, untuk mengimbangi ya, tentunya terutama untuk negara berkembang ini penting, ya untuk mengimbangi sudah tepat sebenarnya memakai subject to tax rule itu. Karena kalau subject to tax, itu secara umumnya itu artinya ketika effective tax rate-nya itu tidak memenuhi, ya bisa saja negara sumber yang sepenuhnya mengenakan withholding tax tadi. Gitu. Jadi agar seimbang ada hak pemajakannya juga gitu. Nah, memang subject to tax rule ini membutuhkan perubahan di dalam tax treaty. Kalau tidak ada perubahan di dalam tax treaty-nya ya seperti yang tadi lo katakan itu bisa bertentangan gitu ya. Tapi berbeda dengan yang pilar 2 yang negara domisili tadi, itu tidak membutuhkan tax treaty. Bisa saja negara domisili secara unilateral memutuskan
mengimplementasikan minimum tax itu. Dia tidak butuh persetujuan dari tax treaty lagi. Nah, tapi kalau subject to tax itu salah satu ketentuan yang memang membutuhkan perubahan treaty. Kalau tidak ya treaty tetap berlaku gitu ya. Seperti itu. Sebagai penutup nih Mas, apa pesan atau kesan Mas Yusuf terkait dengan perkembangan transfer pricing atau juga perpajakan internasional yang saat ini sangat cepat dan dinamis gitu Mas, ke teman-teman bincang? Oke. Ya, sebenarnya kita beruntung ya hidup di masa ini, benar-benar di poin di mana ada perubahan fundamental di pajak internasional. Kalau dulu itu perubahan pajak internasional itu sangat jarang terjadi. Model tax treaty kita sudah 40 tahun lebih mungkin ya. Nah, ini kita persis di poin di mana ada perubahan fundamental tersebut. Nah, ini tentu membuka banyak opportunity juga ya buat teman-teman bincang. Khususnya yang berprofesi di pajak internasional, ini kita tetap harus belajar ya, apa yang kita pelajari dulu mungkin sebentar lagi itu tidak berlaku lagi ya, karena tax treaty itu akan mengalami banyak perubahan. Mungkin itu saja, Icat. Baik, terima kasih banyak Mas Yusuf atas waktu dan ilmunya yang dibagi kepada teman-teman bincang sekalian. Nah, buat teman bincang yang ingin mengetahui lebih dalam atau lebih lanjut mengenai perpajakan internasional maupun penyelesaian sengketa transfer pricing, pantau terus sosial media DDPC Academy untuk mendapatkan informasi terkini mengenai berbagai program menarik persembahan DDPC Academy. Sebagai penutup episode kali ini, terima kasih kepada Mas Yusuf dan juga teman bincang yang telah menyaksikan Bincang Akademi hari ini. Saya dan Mas Yusuf pamit undur diri. Sampai jumpa pada Bincang Akademi selanjutnya. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak.